Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrul khairati wal barakat, syahrus siyami wal qiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Syukur alhamdulillah, marilah sama-sama kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Salawat beserta salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu mencurahkan kepada junjungan kita, yakni baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa dimanapun Anda berada, yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin dijelaskan bahwasanya dulu Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan akal dan nafsu. Ketika Allah menciptakan akal, kemudian Allah memanggil akal tersebut, "Wahai akal, kemarilah." Lantas akal tersebut langsung memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika menghadap Allah, Allah pun bertanya, "Wahai akal, man ana wa man anta?" Siapa aku dan kamu itu siapa? Kemudian akal menjawab, "Anta Rabbi wa ana abduka dhaifun." Ya Rabb, engkau adalah Tuhanku dan aku ini hambamu yang lemah, tiada daya dan upaya kecuali atas pertolongan engkau. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memuji akal tersebut dengan pujian yang luar biasa. Kemudian setelah akal ditanya, lantas nafsu yang tadi diciptakan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai nafsu, kemarilah engkau." Tetapi apa? Nafsu tidak seperti halnya akal, langsung menurut apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nafsu tersebut malah membangkang, tidak mau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas Allah bertanya, "Wahai nafsu, man anta wa man ana?" Kemudian nafsu menjawab, "Anta wa ana." Engkau ya engkau, saya ya saya. Itulah jawaban nafsu. Seketika itu langsung Allah murka terhadap nafsu tersebut, memerintahkan kepada para malaikat untuk menceburkan ke dalam neraka Jahim selama 100 tahun. Ketika 100 tahun berlalu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk mengangkat nafsu tersebut dari neraka Jahim. Setelah diangkat, nafsu tersebut dipanggil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. "Wahai nafsu, kemarilah. Sekarang jawab pertanyaan saya. Man ana wa man anta?" Kemudian nafsu dengan sifat yang keras dan sifat yang bengisnya itu tetap menjawab, "Anta wa ana." Seketika itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kembali kepada para malaikat untuk dimasukkan ke dalam neraka. Tetapi ini neraka namanya neraka Ju', yaitu neraka yang bagi penghuninya akan merasakan lapar dan dahaga. Kemudian nafsu tersebut dimasukkan ke dalam neraka tersebut selama 100 tahun. Kemudian setelah 100 tahun berlalu, nafsu tersebut diangkatlah dari neraka tersebut, kemudian dihadapkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lesu, letih, dan kelaparan. Lantas Allah bertanya kembali, "Wahai nafsu, man ana
waman anta. Ketika itu nafsu sadar bahwasanya anta rabbi wa ana abduka dhaifun. Engkau ya Rabb itu Tuhanku dan aku ini hambamu yang lemah tanpa ada daya dan upaya. Dari kisah tersebut bisa diambil pelajaran bahwasanya Allah mensyariatkan hamba-hambanya untuk mengerjakan puasa dalam rangka untuk mengekang nafsu, yang mana nafsu tersebut akan senantiasa mengajak kepada hal-hal buruk yang biasa dengan disebut nafsu amarah bisu. Dan ada nafsu mutmainnah, yaitu nafsu yang bisa dikendalikan oleh hambanya, yaitu nafsu yang menurut akan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Maka dari itu, di bulan suci Ramadan ini, mari sama-sama kita jaga terus nafsu kita supaya tidak lepas begitu saja. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita termasuk hamba-hamba Allah yang menjadi orang-orang yang beriman dan menjadi orang yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.